Kalau kita list, kita mungkin bisa list ketakutan apa aja yang kita khawatirkan. Ada begitu banyak orang takut dipecat, takut di PHK, takut ini, takut itu. Nah, kemarin bulan lalu kita akan host itu anak-anak muda untuk mengenal kita di biara di Chicago. Lalu ada satu anak muda tanya, nah kalau kalian seminarian, bruder, pastor itu kalian punya ketakutan nggak? Iya jelas lah. Nah terus apa ketakutan kalian? Kalian maksudnya hidup dibiayai kongregasi, kalian nggak perlu cari makan, nggak perlu kerja, nggak perlu cari, apa ketakutan kalian? Nah contoh kalau saya ya kita studi, kita itu kan banyak tugas, kita belajar, kita takut kalau kita nggak lulus misalnya, karena kita kan di sana kan nggak ada pembantu, jadi kita itu sibuk gitu loh, ngerjain tugas, ngerjain rumah, ya ketakutan itu selalu ada. Tetapi pada hari ini Tuhan tuh mau mengingatkan kita bahwa kita nggak perlu takut, cuma percaya saja. Oke. Lalu kita kembali ke bacaan tadi. Lalu apa yang kita bisa belajar dari Alkitab, dari kedua tokoh orang ini tadi, Yairus dan seorang ibu yang sakit itu? Apa yang kita bisa belajar dari mereka? Kenapa kenapa Alkitab ini menunjukkan Yairus? Yairus itu pemimpin rumah ibadah. Nah, pada zaman dahulu, pemimpin rumah ibadah itu orang yang bertentangan dengan Yesus. Nah, mereka dianggap sebagai mereka itu menganggap Yesus itu berdosa gitu loh, melakukan menyembuhkan ini pada saat hari Sabat gitu. Lalu kenapa Yairus? Nah, apa yang kita belajar dari Yairus? Pertama, kita belajar tentang keberanian. Seringkali kita itu kan basic. Kita punya masalah, kita punya kesulitan, tapi kita nggak mau mohon sama Tuhan. Kita tuh yakin kalau kita tuh bisa melakukan diri kita sendiri, bisa mengatasi masalah itu. Jadi seringkali kita nggak ya, seringkali kita punya self confidence yang terlalu besar. Nah, pada hari ini kita diingatkan seperti tadi itu kan, Yairus dia bilang sama Tuhan, Tuhan, anakku itu sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan hidup. Nah, seringkali kita itu sombong, kita itu merasa bahwa kita itu bisa melakukan segalanya dan kita nggak mau mohon sama Tuhan. Pada hari ini Tuhan itu mau mengajak kita bahwa kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mohon, kita menceritakan pada Tuhan apa yang menjadi kesulitan kita. Tuhan itu nggak pernah buta, nggak pernah tutup mata akan permasalahan yang kita hadapi. Lalu mungkin kalau saya ditanyain juga, kalau Tuhan, teman saya yang ateis tanya sama aku, kalau Tuhanmu itu maha tahu, maha murah, kenapa kamu harus ngomong sama dia? Kalau dia maha tahu, maha murah, kalau dia tuh tahu segala-galanya, kenapa kamu harus ngomong sama Tuhan? Well, kita belajar, saya juga salah satu teman saya tanya ke profesor saya waktu pelajaran Alkitab New Testament. Lalu profesor saya menjawab begini, kita berdoa, kita mohon sama Tuhan, kita menceritakan pada Tuhan tentang permasalahan kita, itu bukan berarti Tuhan itu nggak tahu. Tuhan itu sudah tahu. Tapi yang kita mau omongkan sama Tuhan, Tuhan itu mau supaya kita itu melibatkan Dia di dalam setiap permasalahan kita. Jadi itulah beda. Bukannya Tuhan nggak tahu, Tuhan itu tahu kita punya masalah apa, kita punya problem apa. Tetapi Tuhan itu mau supaya kita itu
mau melibatkan Tuhan di dalam permasalahan, di dalam persoalan yang kita hadapi. Maka itu pentingnya kita bercerita. Jadi satu poin yang bisa kita belajar di dalam setiap permasalahan apapun, kalau kita melibatkan Tuhan, itu hasilnya akan lain. Saya percaya itu juga karena saya lahir di dalam keluarga agama Buddha. Mama papa saya agama Buddha. Mama saya itu menentang keras saya masuk di biara karena mama saya pingin saya itu cari uang yang banyak, menikah, punya mobil, punya istri, punya anak, tapi kok saya itu kok lain gitu loh. Lalu tapi karena doa, karena saya menceritakan ini semua kepada Tuhan, dan lambat laun dari dulu penentang keras, sekarang dia masih nggak boleh, tapi dalam arti sekarang ini terserah kepada saya. Jadi ada perubahan, dan dia bisa menerima kalau saya ini nantinya nggak menikah, saya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dia bisa menerima itu. Dan juga masalah kecil misalnya, sebelum saya kesini, saya itu ada 6 paper project gitu di sekolah gitu. I have to write about, I don't know, but 100 pages maybe for 6 subject. Kepala pusing, bingung, apa yang harus saya lakukan. Tapi saya bilang, Tuhan ini saya kok banyak sekali apa yang saya belum packing, belum ini, belum itu, belum. Jadi semuanya itu rasanya kayak jadi satu. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu tunjukkan, ini loh kamu kerja ini, kerja. Jadi apa ya? Kalau kita berdoa, kita berkomunikasi sama Tuhan, Tuhan itu menunjukkan kepada kita apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita belajar dari orang perempuan yang tadi itu. Jadi tiba-tiba dia nyelonong, ya kan? Nyelonong maksudnya memegang jubahnya Yesus. Dan Yesus tuh merasa dipegang, lalu Yesus itu kan tanya pada ibu, siapa yang menjamah jubahnya? Ibu ini kan percaya kalau kita menjamah jubahnya Tuhan, asal kita menjamah aja kita akan disembuh. Lah, lalu bagaimana kita hidup di zaman modern ini? Nggak ada apa? Tuhan kan sudah, maksudnya Yesus ini kan sudah nggak ada, maksudnya sudah nggak, secara fisik kan sudah nggak ada. Dan bagaimana kita ini menjamah Yesus? Caranya adalah satu, berdoa. Apa itu berdoa? Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Teman saya bilang, oh saya itu sibuk. Teman saya teman saya di New York itu dia dokter, dia dokter di rumah sakit. Dia bilang sibuk, dia nggak ada waktu untuk berdoa. Lah, saya belajar di seminari, ternyata doa itu nggak harus kita berdoa di gereja duduk diam, enggak. Di saat kita drive, di saat kita melakukan sesuatu, di saat kita ingat dengan Tuhan, itu doa terjadi. Jadi kalau di saat kita memikirkan, jadi doa itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi doa itu salah satunya cara bagaimana kita itu, salah satu cara kita bisa menjamah jubah Yesus, menjamah Tuhan, itu kita bisa lakukan itu dengan doa. Karena doa itu besar kuasanya. Kemarin saya diajak CV ke Clearwater, apa itu yang penamaan Bunda Maria itu kan? Clearwater ya? Oh, Clearwater yang ada Bunda Marianya itu. Ya. Nah, itu susternya di sana cerita bahwa mereka selama 20 tahun lebih itu mereka nggak punya uang untuk bayar mereka itu list kan, list 25.000 tiap tahun gitu. Lah,
mereka berdoa terus. 2 tahun yang lalu ada 2 orang donatur kirim uang untuk, jadi mereka sekarang udah nggak list, tapi mereka sudah memiliki gedung itu. Jadi kita itu nggak pernah tahu bagaimana Tuhan itu berkarya berkarya di dalam hidup kita, karena Tuhan itu punya 1001 cara untuk menolong kita. Ya kita itu kita itu diminta kita itu tekun nggak? Seperti ibu tadi yang saya cerita itu, setelah 26 tahun dia berdoa untuk suaminya supaya suaminya itu mengakui kesalahannya, dan dia nggak pernah minta. Suaminya bertekuk lutut di hadapannya, dia ini orangnya besar gitu, orang Italia. I'm sorry, dia berlutut sembah. Wah. Terus anak-anaknya, dia setelah berdoa selama 15 tahun supaya anaknya dekat sama Tuhan, Tuhan itu mendengarkan. Meskipun dia meninggal, tapi dia bilang, Jesus, I love you. Dia sebelum meninggal, meninggal dia bilang, Jesus, sampai dokternya pun juga, wow, dokternya orang Swiss, dokter palliatif kayak gitu ya. Dia bilang, oh, this is something, I don't know, I never have this experience. Dia bilang gitu. Jadi kadang kita itu kadang kita dengan kekuatan kita sendiri seringkali kita mempertanyakan, Tuhan ini apa sudah buta, apa sudah tuli, apa sudah nggak mendengar? No, Tuhan itu masih ada dan Tuhan itu masih berkarya. Tapi kita itu diminta apa? Untuk bersabar. Karena Tuhan itu lebih tahu yang terbaik daripada kita sendiri. Contohnya, saya itu waktu disuruh di seminari, saya itu sering ya duluran. Saya itu anak laki satu-satunya dan saya anak cowok paling besar. Mama papa saya di Indonesia, adik-adik saya semua di Jakarta, papa mama saya di Semarang. Jadi saya itu kadang takut nanti kalau mereka ada apa-apa gimana. Lalu kita di seminari itu ada spiritual director. Terus spiritual director saya itu bilang gini, dia tanya sama saya, Francis, did you know how many hair do you have? I said, no, I don't know. But Jesus knows. Even though you take a shower or whatever like that, copot